Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat bersama ibu-ibu dari Indonesia yang menjadi vetokong atau menantu orang Timor Leste. Perjalanan hidup suka dan duka mereka sudah alami. Hari ini mereka sedang membantu atau rewang untuk kematian Bunda Dedi Pedro dan Avonia. Mereka sedang, ini adalah Ibu Novi. Hai. Mereka suka duka bisa bercerita. Guys, ketemu lagi dengan saya Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berharap kita semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah, kemudian dalam enjoy untuk hidup di dunia. Oke, hari ini tanggal berapa nih ya? Tanggal 26 ya? 26 Desember. Beberapa hari lagi kita akan menuju tahun baru. Berharap di tahun baru harus lebih baik daripada tahun sekarang. Amin. Oke, saya hanya akan tidak berbicara suka duka sih, Putra Bawa Tebian. Sebenarnya kalau berbicara suka duka di dalam hidup, dimanapun kita hidup pasti akan ada suka dan dukanya. Kalau dihitung dengan angka suka dan dukanya itu rahasia. Saya hanya akan bercerita bagaimana adat istiadat sebuah kematian di sini ya. Kalau di Indonesia kan ketika ada orang meninggal kita datang berkumpul untuk muslim ya. Saya berbicara tentang muslim. Berkumpul kemudian kita berdoa, yasinan, kemudian membawa almarhum atau almarhumah ke kuburan, kita kubur bersama. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing dan mungkin maghrib kita bisa yasinan, tahlilan ya. Nah, kalau di sini agak berbeda, bahkan mungkin jauh sangat berbeda dengan kita di daerah Sumatera, Jawa mungkin ya Pak Matebian. Jadi gini, saya akan bercerita dulu bagaimana sebuah acara Minang ya, lamaran atau lamaran lah sekitar itu. Jadi ketika seorang anak perempuan hendak dipinang oleh seorang laki-laki tentunya, maka ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama harus ada manutalin ya. Manutalin atau fasilitator perantara yang menghubungkan antara kedua belah pihak, antara pihak wanita dan pihak laki-laki. Nah, tahap yang pertama adalah tahap kongese malu. Tahap kongese malu adalah tahap. Halo dulu sini. Hai menantu, ini yang ibu mertuanya meninggal dan saya akan bercerita. Oke, saat ini dia mau ke gereja untuk mendoakan ibu mertua dan untuk penguburan. Nah, tahap yang pertama, dengar ya. Tapi yang pertama adalah tahap kongese malu. Apa itu tahap kongese malu? Kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia adalah tahap perkenalan, saling mengenal antara pihak wanita dan pihak laki-laki. Artinya keluarga besarnya ya. Nah, di tahap kongese malu itu ada yang namanya hamos dalan. Hamos dalan kalau kita translate bisa seperti membersihkan jalan. Jadi mereka nih ibarat sebuah pengembara hendak mendapatkan seorang wanita. Ada beberapa langkah yang harus mereka lewatin ketika mereka diibaratkan bahwa wanita itu di sebuah hutan. Nah, jadi ketika untuk mencapai wanita itu, jalan menuju hutan itu harus dibersihkan dahulu. Artinya makna hamos dalan itu artinya kita membersihkan jalan agar keluarga laki-laki bisa menempuh jalan tersebut. Nah, di sini makna kongese malu itu dilambangkan dengan sebuah pemberian. Pemberian kalau pada waktu Biala itu adalah zaman apa Pak ya? Zaman batu, zaman dahulu kala. Zaman dahulu. Kalau orang Indonesia bilang zaman bahola. Zaman bahola. Itu menggunakan sebuah pemberian dalam bentuk binatang. Ya, karena pada waktu itu nilai sebuah tukaran itu adalah dalam bentuk binatang, belum dalam bentuk uang karena pada sesuai dengan zamannya. Nah, itu diberikan dalam bentuk binatang. Binatang itu bisa berupa kerbau ya Pak ya, kerbau, kuda, ataupun kambing. Tetapi
dengan berkembangnya zaman dan perubahan zaman, maka nilai tukar itu berubah. Yang dulu dengan binatang, sekarang dengan uang. Nah, ketika sudah membersihkan jalan, nanti uang yang diberikan itu akan diterima oleh pihak perempuan. Itu kalau saya tidak salah, yang menerimanya orang tua perempuan atau Om. yang menerimanya adalah om perempuan, artinya dari bapaknya itu ada saudara kandung laki-laki atau adik laki-laki atau kakak laki-laki, dan mereka yang menerima hamos dalan tersebut. Nah, langkah yang selanjutnya atau tahapan yang kedua, Bu Yani mungkin bisa bercerita. Saya nggak ngerti, dia yang bercerita, bukannya lu yang rainain. Karena saya bercerita karena saya belajar, mencoba memahami. Dalam bahasa bilang, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Aduh, ini Bu, bahasa Indonesianya udah hilang nih. Udah kelamaan di sini, jadi bahasa Indonesia udah kaku. Nah, terus tahap yang kedua adalah dere odamatan. Pakai yang kuning aja deh. Dere udamatan itu diartikan istilahnya kita mengetuk rumah. Kalau kita bilang Assalamualaikum, lisensa bahasanya kulunun, sampurasun. Nah, gitu maksudnya. Nah, pada saat itu pihak laki-laki bukan hanya dere udamatan. Dere udamatan itu dalam bahasa itu mengetuk pintu. Artinya memberitahu bahwa ada tamu tuh di luar tuh yang harus diterima, dan itu juga harus diberikan sesuatu. Nah, seperti yang saya jelaskan, sesuatu itu bisa dalam bentuk binatang pada saat itu, tapi sekarang udah dalam bentuk uang. Siapa yang terima itu, Pak, ya biasanya? Saya juga Om. Makanya kalau mau jadi om sini enak banget, dapat terus. Om beruntung. Om laki bener itu. Jadi yang terima adalah om sama seperti yang tadi, om dari orang bapaknya, dari saudara bapaknya yang laki-laki. Karena di sini sistemnya patrilinealis. Jadi laki-laki dari sebelah laki-laki itu mereka mempunyai kekuasaan betul dalam sebuah adat, dan perempuan hanya mengikuti saja karena perempuan di mahar atau dibelis ya, kalau seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya setelah apa tadi Pak, dere udamatan, baru kita berbicara pada masalah inti, yaitu berbicara tentang, kalau di sini bilangnya barlake atau mahar. Nah, uniknya di sini itu untuk daerah bagian timur, khususnya Timor Leste, mahar mereka dihitung dengan butiran jagung. Jadi mereka menyediakan sebuah botek ya. Botek itu tempat yang terbuat dari apa ya? Tembikar ya. Dari daun-daun yang kering. Itu biasa mereka taruh sirih pinang, tetapi karena acara begini, bunga saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Acara begini, maka mereka menggunakan butiran jagung. Satu jagung itu diibaratkan dengan satu binatang, ya. Bisa kerbau ya Pak ya? Bisa kerbau, bisa kuda. Iya, bisa kuda, bukan kuda metan, kuda beneran gitu kan, bukan kuda ini. Nah, itu kalau dulu itu benar-benar dalam bentuk binatang, tapi kalau sekarang dikonversikan dengan uang, kalau kerbau sekitar 800 sampai 900 dolar US. Kalau kita konvers ke rupiah berapa Bu ya? Sekitar 10 sampai 12 juta dengan kurs 15.000 per 1 dolarnya ya. Nah, itu akan terjadi tawar-menawar antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, ya. Yang tawar-menawar yang terjadi itu adalah orang tua tidak berhak untuk menerima itu, tapi adalah om-omnya. Oke, saya lupa terlewatkan satu hal yang penting. Setelah dere udamatan ada yang namanya Bemanas apa, air susu ibu itu loh. Bemanas tuatukan apa? Bemanas tukan. Bukan, untuk air susu ibu tuh loh Pak. Air susu ibu itu loh. Bemanas tuatukan? No. Itu Bemanas tukan itu berlaku, itu bayar perempuan ya, pihak perempuan. Tidak, Bemanas tuatukan gini, itu jeng gini loh.
Jadi pihak laki-laki menghargai bahwa pihak perempuan itu dulu disusui oleh ibunya. Pertanyaannya, memangnya pihak laki-laki susunya sama kambing? Enggak, waktu yang kalau yang laki lahirnya langsung teh pucuk kali. Langsung minum Indomilk, pakai Indomilk. makanya enggak diambil. Jadi semacam sebuah penghargaan terhadap ibunya perempuan karena telah membesarkan anak. Jadi Bemanas Tuatukan itu diberikan kepada ibunya perempuan. Saya jujur hari ini kok kayaknya nggak fair karena saya punya anak laki-laki semua. Dan kalian tahu anak perempuan atau laki itu tetap saja susu sama ibunya, emang sama kambing gitu. Jadi Manas Tukan itu berlaku untuk perempuan doang. Ya, hanya untuk perempuan, sebuah penghargaan. Nah, setelah itu baru tadi yang saya lanjutkan tentang bicara tentang barlake. Jadi akan ada tawar-menawar. Nah, sekarang pertanyaannya indikatornya apa? Standarnya apa untuk sebuah barlake? Standarnya ibu perempuan. Kalau ibu perempuan dulu dibarlake oleh bapaknya sekitar 7 ekor, maka otomatis anaknya harus lebih tinggi dari 10 itu. ekor. 10 ekor. Iya, minim 8 lah, harus lebih tinggi. Nah, disitulah penghargaan sebuah perempuan bahwa mereka berhasil mendidik anak. Jadi ini indikatornya bukan tingkat sekolah, tingkat pendidikan, bukan cantik, bukan kekayaan harta orang tua. Jadi terlepas dari harta atau apapun, ini standarnya adalah bahwa si ibu dulu dihargai atau dibelis dengan berapa, maka anak-anaknya itu harus lebih dari itu. Nah, pertanyaan muncul. Tunggu dulu. Ya, coba ngomong. Terus kalau misalkan ya, kalau dapat perempuan orang luar, gitu ya, kayak kami gini ya, contohnya. Terus dia nggak dikasih belis gitu loh. Itu berarti dia nggak dapat penghargaan gitu ya? Nggak fair. Itu mau tanya aja dulu. Oh, bukan Ibu, begini. Ketika pihak perempuan dibelis atau di mahar tadi yang saya bilang, maka Anda otomatis sudah menjadi bagian daripada keluarga laki-laki. Adat setiap kegiatan apapun Anda harus ikut. Anda ketika keluarga ketika keluargamu pihak perempuan ada acara apa, Anda sebagai tamu. Berarti kami perempuan itu dia harus keluar dari rumah Ya, dan betul. dia harus menjadi tuan rumah di rumah laki-laki. Ih, Jadi pinter. kami di rumah perempuan, di rumah kami yang dari kecil, suatu saat kami menikah, kami akan menjadi tamu. Ya. Akan Kalau menjadi begitu tamu. jangan punya anak perempuan seperti saya. Jadi kasarnya kalau punya anak perempuan rugi ya? Kasarnya. Tergantung perspektifnya bagaimana. Karena perempuan dia kan akan ikut suaminya. Ya, inilah kultur budaya, karena tadi yang saya bilang di sini sistem patrilianis. Jadi pihak laki-laki mempunyai hak penuh atas segala sesuatu. Nah, jadi nanti yang terima mahar itu atau barlake itu adalah om-omnya dari pihak perempuan. Pihak perempuan kan punya bapak nih. Nah, ketika dulu ibunya di barlake, yang memberikan itu adalah keluarga bapaknya yang laki-laki, om-omnya bapaknya yang laki-laki. Nah, sekarang yang menerima itu ya om-omnya kembali. Jadi kalau saya pikir ini kayak sistem arisan ya. Utang. Seperti gitu. Arisan, jadi circle-nya nggak pernah putus. Jadi Gitu. lubang tutup lubang. Enggak ding, arisan, siapa yang dulu kena terima, nanti pas dia kena bayar lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, ini disinilah budaya di sini sangat kuat dan terus dilestarikan. Jadi sampai pada acara kematian yang saya pahami dan saya sudah mengikuti, ada beberapa hal yang harus dilewatin. Seperti sekarang ibunya teman yang tadi, ibu mertuanya meninggal. Ini untuk saya berbicara dari adat loro saya. Kalau untuk loro munu itu saya kurang paham karena Timor ini ada dua bagian, ada loro saya dan ada loro munu. Ketika ibu teman saya, ibu mertuanya meninggal, maka ada beberapa hal yang harus dilalui. Jadi belis atau mahar ibu mertua itu sudah harus lengkap. Kalau belum lengkap, maka ibu mertua tidak boleh dikubur. Itu yang beberapa yang saya tahu. Nanti ketika 1 tahunnya ibu mertua akan ada lagi satu adat, yaitu yang namanya falung ain, falung ulun. Nanti ya guys, setelah 1 tahun saya akan cerita lagi bagaimana adat untuk 1 tahun. Saya kembalikan ke teman, mungkin ada beberapa tambahan. Kita bercerita bukan membaca buku ya, tetapi ini adalah pengalaman yang saya alami karena saya berpikir begini.
ketika saya masuk pada satu tempat, saya harus menguasai dan memahami adat tersebut sehingga saya cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi faktor public speaking kita, faktor adaptasi kita penting sekali kita pakai ketika kita mencoba atau masuk dalam dunia-dunia yang baru. Itu sih tips dan saran dari saya. Ibu Yeni Palulung dari Sulawesi, dari Tanah Toraja mungkin akan mencoba membandingkan dengan, dan Ibu dari Semarang. Ibu dari Semarang, Bu. Silakan cerita pengalaman Ibu. Pengalaman Ibu. Ya. Kalau kita di sini kan banyak berasal dari berbagai daerah ya, dari semua Indonesia, semua ada kumpul di Timur Leste. Kalau kita mau bandingkan negara kita dengan negara sana ya tentu beda lah, cuma karena kita sudah hidup di sini, kita sudah hidup di Timur Leste, jadi kita harus merasa seperti orang Timur Leste. Jadi kita harus hidup di sini, hidup beradaptasi lah dengan Timur Leste. Kita jangan bilang oh di Indonesia kami begini, itu biarkanlah berlaku di Indonesia. Kita ikut aja aturan yang ada di sini. Di sini gimana mau makan apa, kita ikut aja lah di sini, ikut arusnya di sini. Kalau kita mau bandingkan dengan negara yang maju, jelas kita ketinggalan lah, karena negara Timur Leste kan baru mau berkembang. Jadi kalau dibandingkan dengan negara Indonesia, jelas nggak bisa, ketinggalan jauh. Jadi kita yang hidup di sini, kita ikut arus aja. Hidup yang penting kita di sini nggak terlantar, nggak kelaparan, gitu aja. Dan hidup di sini juga suka dukanya banyak, sukanya kita banyak ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah. Jadi kita punya keluarga baru juga di sini. Dukanya ya kita jauh dari saudara dan orang tua. Tapi kita di sini itu juga punya saudara baru. Gimana? Kultura itu ya nggak bisa dihilangkan secara langsung, nggak bisa. Kayak adat gitu, kita kayaknya keluarin duit itu jor-joran, kayaknya bersaing gitu loh. Beli ini, beli itu, kita uang untuk lia itu pasti akan ada terus. Tapi giliran untuk sekolah, kebutuhan, kita malah ngomel, bilang nggak ada duit lah, nggak ada inilah, nggak ada itulah. Tapi kalau lia, untuk adat itu kita kayaknya kita berdiri paling depan. Saya nggak tahu itu mungkin karena gengsi, biar kita dibilang oh dia ini orang berada, ada apa-apa dia yang di depan. Tapi untuk sekolah kita berpikir kadang ke sekolah pakai baju yang sudah nggak layak lah. Tapi kalau kerbau yang harga berapa ratus juta juga bisa beli. Jadi kultura kita nggak boleh hilangkan, tapi kalau bisa. Kalau di Toraja gimana, Bu? Coba cerita tentang Toraja sedikit. Karena Toraja kan kekuatan pada alamnya juga besar, kepercayaan kepada alamnya besar. Kalau kami Sumatera kan tidak ada, kami pure kepada Tuhan. Coba dong, Bu, ceritakan tentang kalau Toraja. Toraja, waktu saya cerita yang bapak saya aja ya. Kalau yang orang lain nggak ini, tapi bapak saya kan meninggalnya kan. Nggak rapi deh hari ini kayaknya ya. Kan buru-buru mati lampu di rumah, belum isi pulsa. Di sini kami juga isi pulsa listrik loh. Kita di sini pakai apa? Token pulsa listrik $1, $2. Kami di sini pulsa listrik $20 bisa sebulan. Tapi lampu sekarang mati hidup ya, Bu? Iya, lampunya juga di Timur Leste rajin amat sih, mati nyala. Itu kan alat elektronik kami jadi rusak. Oh, Ibu ada? Ada kulkas, mesin cuci, AC, kampret. Kalau ini ya, bapak saya meninggal ya. Bapak Ibu udah meninggal? Bapak udah meninggal. Tahun berapa itu, Bu? 2000 berapa gitu, 19. Ibu Terus pergi waktu itu? Pergilah, bapak saya sakit, saya pergi. Bapak saya meninggal, saya pergi. Bapak saya kan meninggalnya di Makassar, rumah kami kan di Makassar. Oh, Ibu orang Makassar? Ya di kota gitu loh, kami kan tinggalnya di kota Makassar. Tapi kami aslinya itu suku Toraja. Kami Toraja itu ya Toraja, nggak mau dibilang orang Makassar. Beda sama Bugis ya, Bu? Beda suku. Kami suku Mandar, Bugis, Makassar, Toraja. Jadi kalau kami di Toraja, kami nggak dibilang orang, nggak boleh, nggak mau kami. Iya, kan masing-masing orang punya Toraja suku. yang kalau mati masuk gua itu ya, Bu? Iya, terus yang potong kerbau miliaran itu. ya itu kan tergantung mampu apa enggak. Cuma kan kita potong kerbau miliaran, triliunan juga kan enggak, yang meninggal kan nggak akan bangkit kembali. Iya. Kecuali
kecuali kita potong kerbau miliaran terus yang meninggal bisa hidup lagi, saya mau. Ini kami sekarang lagi di rumah duka, lagi bantu temen saya loh ya. Di kampung saya nggak gini, nggak bantu gini. Giliran teman punya mertua yang meninggal, sok-sokan saya masuk dapur. Namanya beradaptasi. Di mana dunia dipinjak, di situ langit dijunjung, Bu. Bantu temen namanya kita tuh. Di sini juga kami di Timur Leste rasa solidaritasnya masih tinggi loh. Banget. Jadi, guys, mau jelasin sedikit. Di sini tidak ada pengamen. oh iya, Tidak ada gini bekal. loh, nggak ada pengemis. Itu bagusnya Timor Leste. Bagus. Itu dia nggak ada pemulung, nggak ada pembegal. Cuma ya tawuran pasti ada. Namanya juga anak muda itu pasti ada. Itu nggak bisa dihindari. Tuh, tawuran pasti. Pengemis, terus termasuk aman. Maksud di sini juga termasuk kategori aman. Pembunuhan mati di dalam rumah belum pernah ada. Belum pernah ada. Kayak kita dengar, guys, kita tidak munafik bahwa daerah kita sendiri banyak yang tiba-tiba membusuk di dalam rumah atau apa. Tapi gantung diri ada. Gantung diri ada. Ya. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi belum pernah ada. Saya selama 23 tahun di sini belum pernah ada yang mati tanpa ketahuan, enggak ada. Kayaknya tingkat Kriminalitas masih minim sih. Ibaratnya rendah sekali. Sangat rendah karena apa? Hukum sosial di sini lebih berat daripada hukum Tuhan. dan di sini nggak ada hukum mati. Hukum Maksimal 20 tahun ya, Bu? maksimal itu pun masih dapat gerasi. Kesini aja. Guys, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutin untuk Ntar aja baru lanjut ya, soalnya kami mau bersih piring. Maklum. sehat-sehat semua ya, guys. Nanti kita cerita lagi. Sehat Bye. semua, selamat menempuh tahun Hidup baru, baru. hidup baru. Semoga tahun depan lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Amin. Guys, itu saja kisah-kisah suka duka ibu-ibu yang menjadi menantu orang Timor Leste, dan itu bukan dibuat-buat, tapi itulah yang dari hati nurani Bu Nopi, Bu Agnes, Agnes Mo. Kemudian Guys, kalau mau tanya-tanya bisa di FB saya, Iya. Novianti Zen. ini pengalaman, Bisa berbagi pengalaman. bisa berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang telah diceritakan oleh para ibu-ibu dari Indonesia yang menjadi menantu orang Timor Leste ini bisa menambah wawasan para teman-teman penonton Putra Matebean. Itu saja dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.